مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersama Al-Arabiyah Al-Mustaqili ya. Kita sekarang masih di jumlah ismiyah ya. Kita masih di jumlah ismiyah di buku 1 ini. Ya, karena memang buku 1 ini sampai akhir kita akan belajar jumlah ismiyah. Cuma sekarang masuk ke bagian isim mausul, bagian yang keempat. Jadi jumlah ismiyah yang diawali dengan isim mausul. Nah, itu yang akan kita bahas selama kurang lebih 8 part ke depannya. Ini part yang pertama atau bagian yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah ismiyahnya, kita perlu jelaskan dulu apa itu isim mausul. Ada di halaman 215. Nah, biasanya Ustaz kirim fotonya bagi yang tidak pegang bukunya. Bagi yang pegang buku silakan dibuka halaman 215. Baik, isim mausul. Nah, di beberapa pelajaran mungkin sudah disinggung. Di sini kalau yang sudah disinggung berarti atau sudah dipelajari, sekarang kita ngulang. Kalau yang baru belajar sekarang kita pelajari ya. Isim mausul, apa itu isim mausul? Ya, ta'rifuhu, pengertiannya, pengertian adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang belum tertentu dan membutuhkan silah yang berupa jumlah atau syibhul jumlah yang jatuh setelahnya untuk menentukan penunjukan. Jadi isim mausul itu kata sambung ya. Dia itu alladzi. Nah, ini kalau yang sering alladzi, terus kalau muannasnya allati, dan ada beberapa lagi nanti. Yang artinya dia itu isim yang menunjukkan sesuatu yang belum tertentu. Yang apa yangnya? Nah, kan belum tertentu. Dia membutuhkan silah. Silahnya itu nanti penghubungnya. Yang apa di depannya, misalkan yang dia adalah gitu. Yang dia adalah, yang mereka adalah gitu ya. Yang memukul misalnya gitu ya. Nah, itu namanya silahnya. Keterangan di depan yang itu silahnya, penghubungnya ya. Atau yang dihubungkannya. Nah, silah itu yang dihubungkannya. Nah, yang jatuh setelahnya untuk menentukan penunjukan. Baik. Syaratnya harus ada silah yang jatuh setelah isim mausul. Jadi alladzi, allati dan turunan-turunannya atau kawan-kawannya ini butuh silah dia. Silah itu tadi jumlah atau syibhul jumlah. Misalnya alladzi, kalau di sini nanti alladzi apa? Alladzi ini isim mausulnya, misalnya silahnya huwa, alladzi huwa, berarti ini silah. Atau bisa juga ya alladzi huwa, atau alladzi kalau dia dalam bentuk fi'il, alladzi ya'kulu, ya'kulu, alladzi ya'kulu gitu ya. Ini silah, ini isim mausulnya, ini silahnya. Baik. Itu penjelasan sedikit tentang apa itu isim mausul. Baik. Syaratnya tadi harus ada silah. Kemudian apa yang dimaksud dengan silah? Silah adalah jumlah atau syibhul jumlah. Kita sudah belajar ya. Jumlah adalah kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti dia bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Atau dia syibhul jumlah. Syibhul jumlah berarti jar majrur atau zorof ya, dengan idofahnya ya. Zorof dengan idofahnya. Yang jatuh setelah isim mausul. Jatuh isim mausul maksudnya terletak setelah isim mausul, yang mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Maksudnya mengandung domir yang domirnya itu sesuai dengan isim mausulnya. Misalnya alladzi, ya alladzi berarti kan dia laki-laki ya kan, laki-laki berarti domir bisa huwa, bisa anta gitu ya. Allati dia muannas, nah, bisa ya hiya, bisa juga anti ya, dan seterusnya gitu. Nanti jadi dia nanti silahnya itu punya domir yang kembali kepada isim mausul ini ya, nanti kita lihat ya. Baik. Terus tasmiyatud domir al-aid ilaihi aid. Jadi domir yang tadi itu disebutnya aid ya, domirnya disebut aid. Nanti di sini kita akan bongkar mana isim mausulnya, mana silahnya, mana silahnya, kemudian mana aidnya ya. Terus
suwar al-mausul ma'asilatihi. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ya. Baik, coba lihat. Nah, alladzi huwa alimun sabirun. Nah, jumlah ismiyah kan? Maka alladzinya di sini menempati posisi sebagai khobar. Ya, alladzinya menempati posisi sebagai khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya huwa, ini sebagai mubtada. Alimun sebagai apanya? Mubtada ya. Sebenarnya ini jadi alladzi huwa ya, alladzi huwa, alladzinya memang dia khobar, yang huwanya ini sebenarnya sifat. Usah tulis di bawah deh, kalau di situ ditulis di atasnya. Sifat dari alladzi. Ini yang disebut dengan isim mausul ya, isim mausul ya. Huwanya adalah silahnya. Huwanya ada silahnya. Nah, makanya kan silah itu harus jumlah. Nah, ini silahnya. Ini silahnya nih. Silahnya adalah jumlah. Huwa alimun. Huwanya juga sebagai mubtada juga. Ini sebagai khobar gitu. Nah, sabirunnya baru sebagai khobar dari alladzi. Gitu ya. Satu lagi, alladzi dia khobar, sebenarnya alladzi sabirun nanti ini mubtada, bukan khobar, mubtada. Ya, alladzinya mubtada, ya kan, khobarnya di sini nih. Khobarnya adalah sabirun. Ini huwa alimun, dia silahnya, ini isim mausul. Huwa alimun silah. Silahnya tadi apa? Terdiri dari jumlah. Silahnya adalah jumlah. Nah, kalau di sini jumlah ismiyah berarti karena mubtada khobar. Begitu. Baik, contoh yang kedua allati. Allati dia mubtada. Nanti khobarnya di sini sabirun ya, sabiratun ya, ini khobar, sebenarnya ini mubtada, ini khobar. Tapi isim mausul dia butuh apa? Isim mausul dia butuh silah. Silahnya mana? Ini silahnya. Ini silahnya. Silah itu jumlah ya, jumlah yang menerangkan isi mausulnya tadi ya. Silah adalah jumlah yang menerangkan isi mausul. Silahnya terdiri dari isinya jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah juga, yang penting jumlah. Berarti allati mubtada ya, dia isi mausul juga. Nah, dia sifat nih, hianya sifat ya kan. Nah, hianya sifat. Dia terdiri dari mubtada dan khobar. Hiya alimatun sabiratun ya, allati hiya alimatun sabiratun. Nah, mana aidnya? Aidnya adalah domir yang kembali kepada isim mausulnya. Berarti karena ini sudah hiya, maka aidnya adalah domir hiya. Ini huwa, maka aidnya domir huwa. Itulah pelajaran kita hari ini tentang isim mausul. Tadi sudah saya jelaskan ta'rifnya. Kemudian di paling bawah ya, di paling bawah ada jenis-jenisnya. Lihat, asma'uhu wa ma'na'uhu. Jadi ininya apa? Saudara-saudaranya isim mausul. Ada yang mukhtas, ada yang mustarik. Mukhtas itu yang khusus. Misalnya khusus buat laki-laki dan khusus buat perempuan. Ada juga yang dia bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa juga digunakan untuk perempuan. Yang khusus untuk laki-laki misalnya alladzi, itu laki-laki satu orang, kan? Alladzani laki-laki dua orang. Alladzina laki-laki jamak. Kemudian allati itu untuk satu orang perempuan. Allatani untuk dua orang perempuan. Allati untuk jamak perempuan. Nah, yang mustarik bisa laki-laki bisa perempuan seperti man, bisa juga ma, bisa juga al, bisa juga ai. Nanti kita belajar masing-masing penerapannya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Yang penting tadi ya, kita sudah lihat mana mubtada dan mana khobarnya, kemudian mana isim mausul, mana silahnya. Yang jelas silah itu harus terdiri dari jumlah atau sibhul jumlah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.